Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dimanapun kalian berada. Kami di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang apa sih itu syirik. Saya Faiz Abdillah. Saya Rizal Mahardika. Silakan simak video berikut ini. Kalian yang masih mempercayai zodiak, kalian harus nonton penjelasan ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai pengertian syirik. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat dengan mengatakan yang dimaksud membuat suatu sekutu bagi Allah adalah perbuatan syirik. Di sini syirik adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Kau menjadikan tandingan untuk Allah sedangkan dialah yang menciptakannya. Jadi di sini tuh kau berdoa, kau menyembelih, bernazar dan beribadah kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga memberikan beberapa contoh mengenai syirik yang samar-samar itu seperti kalian berbicara demi Allah, demi Rasulullah, demi hidupmu, demi hidupku, itu termasuk perbuatan syirik yang samar-samar. Mungkin ya, makasih. Setelah kita mendengarkan penjelasannya Mbak Reta, kini saya akan menjelaskan kenapa sih syirik itu bisa berbahaya dan sangat membahayakan untuk orang muslim. Yang pertama, karena syirik itu menyamakan makhluk dengan penciptanya. Dan syirik itu dia adalah kezaliman yang paling zalim. Dalilnya apa? Inna syirka la zulmul adzim. Itu yang pertama. Next, yang kedua, orang yang telah melakukan syirik, dosanya itu tidak akan pernah diampuni sebelum dia bertobat. Dengan tobat yang sangat dengan menyesal atau tobat nasuha. Dalilnya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Next, yang ketiga, orang yang melakukan syirik dia itu akan kekal di neraka dan tidak diterima di surga sebelum dia bertobat. Kembali lagi yang tadi. Oke. Dalilnya apa? Innahu may yushraka billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Syirik juga itu menggugurkan semua amalan kebaikan dan semua amal ibadah. Jadi amal-amal ibadah yang kita bangun sejak dulu, yang sudah kita rintis sejak kita kecil, itu akan gugur hanya karena kita melakukan syirik. Dan ingat, syirik ini bukan dosa yang main-main. Dan yang terakhir, syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Dalilnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah, al isyraku billah wa uququl walidain. Di sini Rasulullah menyampaikan, apakah mau ku beritahu apa itu akbarul kabair? Lalu Rasulullah SAW bersabda, dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, dan setelah itu tuh
adalah durhaka kepada orang tua. Dan itulah kenapa syirik itu sangat berbahaya. Oke. Next, kita kali ini akan melanjutkan macam-macam syirik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Syirik itu ternyata terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu syirik asghar dan syirik akbar. Jadi apa sih bedanya syirik asghar dan syirik akbar itu? Apaan tuh? Syirik akbar itu adalah syirik yang besar, sedangkan syirik asghar adalah syirik yang kecil. Kenapa bisa terbagi menjadi dua? Karena cikal bakal dari syirik asghar itu bermula dari niat, dan kemudian dari niat menjadi syirik asghar, dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Nah, kenapa ada syirik akbar? Karena ada syirik asghar. Penyebab syirik asghar yaitu pertama, dengan satu keyakinan, yaitu bahwasannya dengan benda sekecil apapun itu bisa menyebabkan keberuntungan. Ini termasuk syirik asghar, teman-teman. Dan seperti yang di awal video tadi saya bilang, buat teman-teman yang masih percaya dengan zodiak, hati-hati, itu termasuk kepada syirik akbar, teman-teman. Kenapa bisa syirik akbar? Karena sudah menyamakan keyakinan takdir kita dengan takdir yang sudah Allah buat. Dan apakah dengan bermodalkan bintang-bintang kita bisa mempercayai takdir kita? Oh tidak, teman-teman, ya, tidak bisa. Bisa, Jelas tidak bisa. Apa itu? Nah, untuk kenapa ada namanya syirik asghar? Iya, ini adalah cikal bakal dari syirik akbar. Kenapa? Karena bermula dari syirik asghar yang dikumpulkan menjadi banyak, dia akan menjadi syirik akbar. Kastanya syirik akbar ini udah bisa disebut orang ini keluar dari agama Islam, teman-teman, karena sudah benar-benar menduakan Allah. Jadi segala kasta syirik akbar itu pelakunya adalah orang yang berdosa dan tempatnya di neraka jahanam, bro. Benar, Is? Betul. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan berbuat syirik, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi itu adalah macam-macam syirik yang terbagi menjadi dua. Dan ini adalah pembahasan mengenai apa yang membedakan syirik kecil dan syirik besar, teman-teman. Oke. Yang akan disampaikan oleh Abang Nopal kita. bukan kita berdua ya, tapi Abang Nopal. Oke. Silahkan saksikan video berikut ini. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam, adapun syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang kedua, syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka, adapun syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Yang ketiga, syirik akbar menghapus segala amal kebaikan yang telah dilakukan, dan syirik kecil tidak menghapus semua amal, akan tetapi hanya menghapus amalan yang terkait dengan niat riya atau amalan yang dilakukan dengan niat untuk kepentingan dunia. Yang keempat, pelaku syirik akbar membuat halal darah dan harta pelakunya, sedangkan pelaku syirik kecil tidak. Yang kelima, pelaku syirik besar wajib dijauhi dan tidak dijadikan teman, sekalipun mereka adalah orang-orang terdekat, ataupun pelaku syirik kecil tidak membuatnya harus dijauhi secara mutlak. Sekian dari saya, terima kasih.